Ketika ada sesuatu ya orang selalu membandingkan Iya. ya. Kalau dalam hal ini sebenarnya ya tidak ada yang bisa dibanding ya. Mata uang itu ya tidak bisa dibanding, jangankan peristiwa ya, secara negara ke negara sama-sama mirip tapi beda gitu ya. Itu pun tidak bisa dibandingkan karena pasti ada yang beda gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan keadaan ya di tahun 2000 udah lama ya, 98 Iya. Lama banget ya. Krismon ya. 20 tahun lebih. Iya. 2008 itu GFC, Iya. 2098 itu Krismon ya. Krismon yang menyebabkan rupiah anjlok. Yes. Jadi apakah kali ini rupiah sudah kurang lebih macam Krismon akan membuat ekonomi kita krisis? Sebenarnya itu yang enggak lah, ibaratnya ya tidak bisa dua arah gitu sistemnya. Ya lagian waktu Krismon kan dari 2000 sekian 3000, lonjak 5000, Lonjak 7000, lagi. 10.000 dalam waktu dekat ya beda. Sedangkan kita mungkin seingat saya dalam 3 tahun terakhir ya rupiah mungkin melemah sekitar kurang lebih 2.500 hingga 300 perak. Bisnis kalau dalam angka persen itu 15% kali ya sampai 20% gitu kan. Jadi ya dibandingkan dengan Krismon Betul. ratusan persen. Bisa dengan waktu yang singkat lah ya. Singkat banget ya, sampai 26.000 ya waktu itu ya. Nah, kalau misalnya saya penasaran nih, kan rupiah lemah, beberapa negara juga mengalami pelemahan secara mata uang. Ini emang dari dari faktor US dollarnya yang emang lagi menguat-nguatnya, atau memang ada faktor lainnya yang bisa mendorong mata uang di 17 negara mengalami pelemahan juga gitu? Ya itu rumitnya ya, karena US dollar sistemnya itu dihitung dari US dollar index ya, bandingkan dengan mayoritas mata uang utama dunia dan segalanya. Jadi sistemnya mungkin agak ada, saya bilang tidak sesuai ya. Kita tidak punya alternatif kecuali balik ke emas, zaman emas. Ya. Jadi ketika dolar menguat, bilang nggak usah jauh-jauh lah, dolar menguat terhadap yen besar. Otomatis dolar menguat menguat. Pasti otomatis. Dolar indeksnya menguat. Nanti rupiah juga ikut-ikutan, dolar menguat, rupiah melemah. Padahal nggak ada ngaruh sama kita gitu kan. Kemarin minggu lalu yen intervensi besar-besaran. Iya, minggu lalu. Otomatis dolar indeks jatuh, otomatis yang nggak ada korelasinya ikut-ikutan menguat ya, GBP, euro semua gitu kan. Cuman rupiah nggak sempat menikmati itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai level rupiah nih, yang mungkin kalau misalnya Pak Lukman Leong gitu bisa menyampaikan level yang mengkhawatirkan tuh dengan kondisi saat ini di tahun 2026 dengan dinamika global, tantangan domestik, itu di level berapa sih yang menjadi ya warning lah buat semua pihak begitu? Ya saya kira tidak ada levelnya ya, soalnya kalau kita ngomong 20.000 kapan dulu maksudnya gitu. Jadi yang dilakukan BI selama ini memang bukan menjaga nilainya, dia menjaga volatilitasnya. Asumsi sekarang 18.000, apakah mengkhawatirkan? Saya bilang tidak ya. Saya lebih khawatirkan kalau kemarin 16.000, minggu depan 17.000. Kemudian balik lagi ke 15.000. Itu lebih mengkhawatirkan volatilitas. Itu sangat rentan spekulan dan ya hanya mata uang abal-abal yang bisa berfluktuasi seperti itu. Jadi kalau mata uang yang kuat atau sehat itu seharusnya bisa stabil, dan itu yang diusahakan BI kan, bukan untuk menguatkan, untuk menstabilkan gitu. Jadi kalau nilainya tergantung ya. Ya saya kira kalau besok menjadi 20.000 ya mungkin tuh khawatir kan. Itu dia. Jadi ya perlahan gitu kan, nggak akan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Wah menarik. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Turki misalnya, kalau dengan Venezuela atau Kolombia ya, Kolombia kan sempat mengalami penurunan mata uang, malah hampir nggak ada harganya kalau di sana kan. Tapi kira-kira dengan kondisi ekonomi negara kita kan yang lagi baik-baiknya sekarang ini, kira-kira apakah itu akan berpengaruh juga terhadap daya beli, atau mungkin pembayaran utang kita ke luar negeri misalnya dari swasta atau pemerintah akan lebih berat nggak kira-kira? Ya pasti secara nilai itu akan lebih membebani ya gitu ya. Namun saya kira ya tergantung, kalau swasta atau pemerintah udah pasti ya. Kalau swasta yang masih punya penerimaan dolar, seberapa besar dolar yang dia terima, ya yang paling buruk ya terhadap swasta yang penerimaannya rupiah,
dan tidak meng-hedge utangnya. Jadi kalau di hedge kemudian ada penerimaan dolar ya, relatif tetap pasti nggak mungkin full gitu kan, sedikit banyak pasti ya bukan hal yang bagus bagi mereka. Itu dia. Menarik kalau kita bicara mengenai hedging. Ini kan memang menjadi tantangan tersendiri buat dunia usaha. Mungkin karena ada biaya juga kan yang harus dikeluarkan begitu. Nah, menurut Bapak sendiri begitu dengan kondisi saat ini, hedging ini bisa menjadi solusi yang solutif untuk saat ini kah atau bagaimana? Mengingat tadi kan fluktuasi rupiah ini yang harus tetap dijaga begitu. Pada umumnya yang melakukan hedging itu adalah memang ada kepentingan seperti importer-eksportir dan mereka memiliki rencana yang panjang dalam setahun ke depan apa itu wajib untuk menjaga fluktuasi. Jadi tidak akan cocok dengan semua pihak gitu. Dan umumnya ada hedging juga umpamanya komoditas pengusaha komoditas dan sekarang yang memang sangat fluktuatif ya. Namun kalau memang mata uangnya stabil, saya kira permintaan untuk hedging juga tidak begitu gitu ya. Jadi relatif nggak bisa dikatakan apakah perlu atau tidak gitu. Tergantung kondisional lah ya. Atau seperti itu ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah kalau misalkan langkah nih Bank Indonesia kan baru kemarin kan mengeluarkan kris ya ke jumlah negara. Kemarin terbaru ke China yang terbaru. Dan sebelumnya juga udah beberapa negara nih. Kira-kira bisa memperbaiki nilai rupiah nggak dengan kerjasama local currency settlement yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan kris ke sejumlah negara gitu? Bisa memperkuat nggak daya rupiah sendiri menjadi lebih baik gitu? Ya, seperti yang saya sering katakan kayak gitu, kerjasama multilateral, bilateral atau apapun itu, swap agreement, ataupun dedolarisasi, itu akan bisa secara perlahan, tidak akan berdampak langsung ke nilai USD-nya. Ya, karena kita perlu tahu skala global. Ya, kalau kita ngomong cadangan devisa kecil sebenarnya. Pokoknya semua cadangan devisa dipindahin ke mata uang lain selain dolar. Itu tidak banyak gitu. Ya seperti Jerman ya 80% emas kok cadangan devisa, bukan dolar ya. Jadi yang kita ngomongin adalah perdagangan global. Itu sangat besar. Ya. Harian itu ya triliunan dolar gitu ya. Termasuk transfer bank. Itu tidak bisa, agak sulit ya. Jadi seperti kita tahu, dulu US dollar itu sekitar 90% transaksi dalam dolar. Sekarang juga kurang lebih begitu. Yang menurun itu ada CADEV dari 80-70% sekarang di bawah 50%. Jadi hal seperti itu bisa, namun sangat perlahan, tidak akan langsung secara langsung. Jadi tidak akan kelihatan.